Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Porang Indonesia. Kali ini kita akan mengikuti ataupun ngeplok kegiatan pemindahan bibit semai ya, pemindahan bibit semai dari lahan pesemaian, ke lahan pemindahan seperti ini. Ini yang sudah disemai. Seperti ini kita kasih jarak, kita kasih gulutan ya, kita kasih jaraknya ini 25 cm kali 25 cm jarak antara tanaman yang satu dengan yang lain. Jadi ini seperti ini ya, bibit semai itu karena lahan yang sempit ya, mungkin kan, karena lahan yang sempit kita semai di satu tempat. Kita semai di satu tempat, jadi sangat rapat sekali. Hasilnya seperti ini. Ini juga daunnya juga kuning-kuning. Nanti kita pindah ke lahan seperti ini. Ini sudah dipindah ke lahan seperti ini kawanku. Ini nanti kalau sudah ada hujan ya, manu sore toh, tidak usah kita siram kalau ada hujan. Kalau hujannya nggak ada ya kita bantu penyiraman dengan air lah, pagi sore seperti ini. Ini kita semai ya, kita semai itu 2 hari yang lalu. Dia agak layu-layu kemarin toh, sekarang sudah segar kembali ya, karena sudah ada air hujan. Kalau sudah kehujanan dia nanti akan tumbuh normal, sempurna begitu. Seperti ini agak layu-layu, nanti agak stres sedikit toh, selama 1 hari sampai 5 hari dia akan stres, akan layu. Setelah layu kena air dia akan subur kembali begitu. Ini karena bibitnya kemarin itu banyak sekali toh, kita semai di satu tempat, sekarang kita pindah begitu kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Ini sudah tunas kedua, baru kita pindah ke lahan ya, karena kesibukan. Ini sudah kita pindah, ini sudah kita pindah ke lahan dari bibit katak ya, dari bibit katak dia sudah mengeluarkan katak juga ini tuh. Jadi seperti cabutan kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia, seperti cabutan begitu. Dia kalau akarnya putus kan, seperti kita lihat yang tadi ya, ininya akarnya putus seperti cabutan kan. Kalau akarnya putus, ini nanti akan tetap hidup. Porang itu hidupnya mudah sekali, tidak sulit porang itu hidupnya. Ini nanti seperti video saya sebelumnya ya. Ini nanti kalau kita taruh di lahan, di sini akan mengeluarkan bintik-bintik putih. Ya kan? Bintik-bintik putih itu akar yang baru. Begitu kawanku, bintik-bintik putih itu akar yang baru yang akan mencari makan di lahan, di tanah loh. Kita kasih pupuk, kita kasih nutrisi, nanti pupuknya organik, cukup organik saja. Jadi dia akan stres selama 1 sampai 5 hari sampai 1 minggu ya. Agak layu-layu. Tapi setelah nanti kena air hujan ataupun kita bantu penyiraman, dia akan segar kembali. Begitu kawanku, sedulur petani porang seluruh Indonesia. Seperti yang sebelah sana itu, nah itu. Ini kita buat bedengan dulu ya. Kita buat bedengan, kalau setelah bedengan jadi baru kita pindah ke lahan. Jadi seperti ini lahannya. Ya, ini bibitnya. Kita nanam bibit cabutan ataupun bibit dari persemaian ya. Itu perlakuannya sama seperti ini. Ini juga bibit dari persemaian kawanku. Ini sudah mulai tumbuh normal, dari layu menjadi segar walaupun belum sempurna sekali begitu. Kita lihat sebelahnya ya, ini juga
Ini sudah mulai normal walaupun belum seger banget toh. Nah, ini bibit dari bibit persemaian. Begitu kawanku. Dari bibit persemaian seperti ini. Jadi kalau kawan-kawan yang mau tanam dari bibit cabutan dari hutan, perlakuannya sama seperti bibit persemaian. Kita perlakukan sama. Lah ini sudah tunasnya sudah 3 malah ini. Tunas pertama yang ini yang tunas pertama yang ini, ya kan? Ini tunas yang kedua, seperti ini hasilnya tuh. Nah, ini sudah mau muncul, ini sudah muncul tunas yang ketiga. Ini tunas yang ketiga. Nah, dia akan lebih bagus dari tunas pertama dan kedua. Begitu kawanku. Kita lihat juga sebelah sini ya, ini tunas pertama dia sudah agak apa ya, agak tuaan tau ini, karena dari katak ini kawanku udah agak tuaan. Nah, ini nanti yang tunas yang kedua akan lebih bagus. Ini sudah kelihatan, ini sudah nampak tunas yang kedua lebih besar dia. Ini gini nih. Oke ya. Jadi perlakuan bibit cabutan ataupun bibit persemaian itu sama. Perlakuannya sama, begitu kawanku. Kalau yang di atas sana, ya. Yang di atas sana itu dari katak. Yang di tengah itu dari katak, langsung begitu tunas, begitu mengeluarkan bupil ya, itu langsung kita tanam. Yang di atas itu, yang di tengah. Kalau yang ini dari umbi kawanku, ini dari umbi yang ukurannya 1,1 kilo, 1,5 kilo, hasilnya seperti ini. Nih besar dia nih. Sekarang tanggal 4 Januari 2021 ya. Ini kita tanam bulan Desember awal ini. Bibit ini Desember awal dari benih umbi ya. Itu. Jadi kalau kita mau tanam porang itu dari benih umbi monggo, dari benih katak monggo. Kalau dari benih umbi, kita berharap umbinya ini lebih besar. Dia akan menjadi 3 kali lipat ataupun 4 kali lipat dari besar bibit semula, ya kan? Dari umbi itu. Kalau yang dari katak, itu seperti ini yang di bawah ini. Gitu. Kalau yang dari umbi, kita jelaskan juga, kita 1 musim ya, 6 bulan 7 bulan akan kita panen. Begitu umbinya. Ini nanti kalau dari umbi, dia akan mengeluarkan katak juga yang di atas ini. Nah, ini sudah mengeluarkan calon katak. Nah, ini seperti ini. Ini yang untuk bibit lagi. Katak yang kita panen pastinya sudah dorman, sudah jatuh sendiri ke tanah loh. Bulan 6 7 itu sudah pasti mengeluarkan katak yang tua nanti. Itu kalau yang di bawah ini katak ya. Jadi kalau mau tanam porang itu kita monggo dari benih umbi. Monggo, dia akan lebih cepat besar toh. Kataknya juga cepat akan besar, cepat mengeluarkan katak lebih banyak dia. Begitu kalau dari bibit katak itu bisa kita agendakan ya, kita panen itu paling enggak ya 2 atau 3 tahun kalau dari bibit katak. Kalau bibit umbi bisa kita panen 6 bulan 7 bulan ataupun 1 musim kalau kita bilang ya. Begitu. Bisa juga 2 musim ataupun 2 atau 3 tahun dari katak, itu lebih bagus. Nah, begitu kawanku. Kita akan naik lagi. Lihat lahan, lihat lokasi. Ini yang dari benih umbi nih. Ini sudah mengeluarkan katak juga kawanku. Oh iya, sudah mengeluarkan katak. Tuh, yang di tengah itu. Yang dari bibit umbi yang ukurannya 1,1 kilo, 1,2 kilo ya, seperti ini hasilnya. Ini
lokasinya ya, ini lokasinya itu apa, miring ya, lahannya itu miring begitu. Ini yang dari katak kawan, dari bibit benih katak, sudah mengeluarkan katak juga nih, sudah mengeluarkan katak juga sampai sana. Ini dari bibit katak semua. Ini hasilnya seperti ini yang kita liput kemarin juga ya, kita liput kemarin hasilnya seperti ini dari benih katak. Dia sudah mengeluarkan tunas ya, tunasnya lebih dari satu. Kalau dari katak itu tunasnya yang kedua lebih bagus dia. Ini semua tunas yang kedua lebih bagus, tunas yang kedua lebih besar ya, tunas kedua lebih besar. Terus kemarin gini, bulan Desember ya, bulan Desember itu kan harusnya hujan setiap hari, ataupun Desember gede-gedene sumber hujan terus toh. Kalau wong Jawa ngomong ya gede-gedene sumber, hujan terus tiap hari, gede, hujannya gede terus, ngericik terus toh. Tapi kemarin itu sempat panas, sempat kepanasan. Berapa hari kemarin, 5 hari nggak ada hujan toh, seperti di tempat lain. Di tempat lain juga begitu, panas, nggak ada hujan, terus daunnya itu terbakar begitu toh. Ini juga di tempat kita juga daunnya terbakar seperti ini. Ini kena embun ya, kena bakteri embun upas gitu, bakteri embun upas. Jadinya dia kering seperti ini. Jadi tunas yang pertama dia kering ini, sementara tidak kita tangani, kita biarkan, karena tunas yang kedua yang besar itu nggak apa-apa. Jadi yang kering hanya tunas yang pertama, semua ini semua sampai sana. Tunas yang pertama itu banyak yang kering, kita ya termasuknya ya kita biarkan ini, kita biarkan. Justru akan tumbuh tunas yang kedua, ketiga, lebih bagus lagi lah seperti ini kawanku. Nah ini tunas pertama toh, seperti terbakar, ini kena embun upas. Seperti video saya mengatasi bakteri atau jamur lah, ini pas ini kena bakteri, dia lewat angin ataupun lewat embun, lewat air ya kan. Ini seperti ini hasilnya kawanku. Nah ini kebakar. Terus tunas kedua nggak apa-apa. Ini tunas kedua nggak apa-apa. Nah tunas ketiga justru malah lebih besar, dia lebih bagus begitu. Gitu. Kita tidak usah panik ya toh. Kita mengatasi hal seperti ini tidak usah panik. Kita biarkan saja. Ini tidak saya semprot, tidak saya apa, yang kebakar ini kita biarkan. Dia juga sembuh. Sembuh artinya sembuh itu dia tidak akan membusuk, batangnya tetap hidup, tapi kita harapan tunas yang kedua dan ketiga lebih bagus. Nah kita lihat seperti itu ya. Ini tunas kedua lebih bagus tuh. Ini malah 3 tunas toh. Nah ini yang kebakar seperti ini kemarin. Sampai sana itu semua kawanku, sampai sana semua tunas pertama daunnya itu hitam gosong, seperti disemprot herbisida racun kontak itu loh ya toh. Tapi ini bukan disemprot, tapi kena bakteri embun upas, nek wong Jawa ngomong. Dunia apa, dalam dunia pertanian yang tenar itu embun upas gitu. Itu lewat embun, karena panas beberapa hari, 5 hari nggak ada hujan. Begitu ada hujan dia seperti terbakar. Nah seperti ini. Nah ini seperti ini kawanku, terbakar, dia gosong. Hanya tunas pertama, daun tunas pertama yang terbakar itu. Jadi yang tunas kedua ini malah nggak apa-apa. Coba tuh, ini tidak kita obatin, tidak kita kasih apa-apa, kita biarkan, karena yang tunas kedua dan ketiga nah lebih bagus dia. Oh ya toh,
lebih bagus. Ini juga yang di atas ini, nah terbakar seperti ini. Jadi di tempat lain mungkin ada yang panik ataupun mungkin bagaimana cara mengatasi, ya kita biarkan seperti ini. Tuh, kita biarkan saja karena tunas yang kedua lebih bagus dan dia tidak apa-apa. Begitu semua sampai sana semua tidak apa-apa, begitu kawanku. Ini dari bibit katak ya, dari bibit katak yang ukuran 1 kilo 100 sampai 200 up. Hasilnya seperti ini. Ini pohon sudah tinggi sekitar 40 sampai 50 cm kawanku. Tuh. Kita pakai pupuk masih organik. Ini sudah ada 3 hari belum ada hujan lagi. Begitu kawan. Ini sudah mengeluarkan calon katak juga ini. Tuh. Oke ya, tadi tema kali ini tadi cara menanam bibit cabutan ataupun cara menanam memindah bibit semai seperti pertama tadi saya sampaikan. Terus yang kedua mengatasi embun ya, embun upas ya, embun racun ataupun embun bakteri lah seperti ini. Ini tidak kita semprot, tidak kita apa-apakan, kita biarkan saja. Itu, nah ini kita biarkan memang. Enggak kita kasih pakai pupuk zat perangsang tumbuh, zat PT, ataupun pupuk organik cair untuk mempercepat batang daun ataupun buah ataupun kataknya, tidak kita biarkan, tidak kita semprot. Begitu. Jadi tidak usah panik kawanku. Di tempat lain kan begitu kemarin. Banyak yang seperti terbakar itu, tapi ini kita biarkan memang. Nah, seperti ini. Nah, ini yang black konjac ini. Tuh. Justru malah ini kering. Nah, ini kering. Loh. Tapi tunas yang pertama ini enggak apa-apa dia. Tuh. Ini kering dia. Kering. Kalaupun kita obatin juga sudah tidak tertolong karena embun racun bakteri embun upas. Nek wong Jawa ngomong ngono ya. Kondange embun upas. Ini black konjac, dia nggak apa-apa. Sudah mengeluarkan katak juga, tidak kita atasi kemarin waktu kena ini embun upas sampai kering begini. Begitu kawanku. Sangat bermanfaat ini sebenarnya informasi seperti ini untuk teman-teman yang lain, yang pemula, yang belum pernah tanam, yang rencana tanam. Tuh, kemarin ini tuh kebakar seperti kena racun kontak herbisida. Itu loh, yang disemprot langsung mati. Pagi disemprot, siangnya langsung 1 jam lah kena panas, langsung kelihatan mati seperti itu. Tapi ini bakteri embun. Nah, begitu kawanku ya. Jadi kita tidak usah panik. Ini sengaja saya biarkan, tidak saya kasih obat, tidak kasih saya semprot untuk apa? Pupuk POC, tidak. Ataupun zat PT, zat perangsang tumbuh, tidak. Jadi kita biarkan saja, dia akan tunas yang kedua. Harapannya kita lebih bagus. Nah, ini memang ya kenyataannya seperti ini. Kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Kita biarkan tunasnya yang kedua dan ketiga lebih bagus, begitu. Nah, seperti ini besar sekali nih dari katak ini. Nah, ini nggak apa-apa kemarin tuh. Ada yang samping kawanku. Nih, ya yang samping pinggir ya, pinggir. Seperti terbakar tuh. Juga kena embun upas di bulan Desember. Sekali lagi saya jelaskan, kemarin panas 5 hari Desember kok tidak ada hujan 5 hari. Ya memang kita ya manut alam toh. Kita syukuri saja. Kita manut alam karena tumbuhan tanaman porang juga bagus ini. Kalau nggak ada panas terus ya repot gitu. Ini dari binih katak 1 kilo isinya 100 150 seperti ini hasilnya. Itu kawanku. Jadi untuk mengatasi embun upas seperti tadi yang kering-kering tadi, kita biarkan, nanti akan berpengaruh juga untuk tanaman yang lain tuh.
Kalau kita kasih pupuk neko-neko macam-macam, nanti pertumbuhannya juga takutnya menghambat yang lain. Yang rusak kemarin tunas daun tunas pertama ya. Saya jelaskan daun tunas pertama begitu. Nah ini seperti ini kawan. Ya ini bakar dia, ujung daun kebakar begitu. Ini tidak mati, tidak kering seperti tadi ada yang kering tuh. Ini tidak mati, dia akan tetap tumbuh, tetap mengeluarkan katak, dengan harapan tunas kedua ketiga tidak apa-apa begitu toh. Nah ini sudah mengeluarkan tunas juga yang kedua tuh. Jadi embun upas tidak kita atasi, kita biarkan secara alami saja gitu. Kita manut alam sajalah ya toh, kita manut alam begitu kawanku. Jadi tidak hanya dari katak kawan. Ini yang banyak ini kemarin katak itu tuh. Kena embun upas juga, seperti terbakar dia. Nah, sudah mengeluarkan katak dari katak, tapi kecil ini kataknya. Ini akan jadi katak mini nanti, gitu. Katak mini itu yang ukurannya seberapa? 400 sampai 1000 up, begitu. Ini kecil-kecil ini, tuh. Semua seperti terbakar. Kemarin kelihatannya dari bibit umbi juga ada yang kena itu kawan. Ini dari bibit umbi ya. Dari bibit umbi seperti ini. Yuk kita lihat ke atas. Karena kemarin ada yang kena itu. Ada yang kena. Ada yang kena embun upas. Begitu daunnya terbakar kawan. Saya pertama juga belum ini, tak kirain disemprot orang, nggak taunya kena embun upas begitu. Nah ini dia nih, ini tanaman kita. Nah ini dia kena bakteri dari air ya, bakteri lewat air, lewat udara. Seperti ini, embun upas, betul gitu kan. Tapi tunas yang kedua tidak apa-apa kawanku. Ini dari bibit umbi, semua dari bibit umbi kawan. Tuh, sudah tumbuh kataknya juga. Ini kataknya sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Dari bibit umbi yang ukuran 1 kilonya isi 10 sampai 20 up ini yang di atas ini kawanku. Gitu ya. Ini juga sudah mengeluarkan katak 4 ya. Tunas kedua lebih besar ini tuh ya toh, tunas kedua lebih besar begitu kawan. Jadi tema kali ini tadi yaitu cara memperlakukan bibit cabutan ataupun bibit semai ya. Yang kedua mengatasi embun upas, yaitu tidak kita atasi tapi kita biarkan begitu kawan. Nah seperti ini kering dia ya, seperti terbakar begitu kan, seperti kena racun kontak herbisida ya. Yang di sini yang paling banyak itu tuh, mana itu. Nah itu kita biarkan, tunas kedua akan lebih bagus kawan begitu. Oke ya, semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua yang baru tanam ataupun yang belum pernah tanam. Begitu fenomena ataupun bulan Desember ya, setelah panas 4 atau 5 hari, di mana-mana tempat akan mengalami seperti tadi ya, kena embun upas itu. Panas 5 hari, 4 hari 5 hari panas, terus kena hujan pertama itu paginya itu langsung, sorenya hujan, paginya langsung seperti terbakar tadi. Begitu kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia.
Oke, sementara laporan dari channel Porang Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Semoga sukses bersama Porang Indonesia. Matur suwun, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.